Cuma maksudnya karena memang itu udah sesuatu yang mendarah daging, jadi it's obvious banget kalau buat milih ke situ tuh kayak lebih gampangnya gini, bukan aku yang milih jazz tapi jazz yang memilihku. Wow. Thank you. Sekali lagi thank you banget udah datang di acara Nyantai. Hai guys, balik lagi di program Nyantai, program paling fenomenal yang pernah kalian tonton. Dan di sini aku Gaby dan aku nggak bakal sendirian karena aku bakal ditemenin sama teman aku. Hai, aku Caca. Masa udah lupa aja sih sama kita ya? Iya. Padahal kan program ini kan Sering ya? fenomenal banget kan? Apa sih? Ya jadi berantem coba ngomong duluan. By the way, katanya narasumber kita kali ini tuh bombastis bumbaya banget ya? Ya, kamu kan selalu punya teman baru ya? Iya, aku kan social Setiap- butterfly. Terbangnya tinggi gak sih untuk kamu butterfly? Pokoknya kamu punya teman baru, katanya musisi ya? Iya, pokoknya keren banget deh. Kamu tahu nggak siapa? Ya aku nggak tau, kayak aku cemburu gitu loh kalau kamu punya teman baru. Oh, nggak boleh ya? Nggak berarti. boleh. Langsung aja kita spill kali ya. Spill, yuk. Langsung yuk. Ini dia Kak Bari. Hai guys. Kayak Hai guys. Tepuk tangannya nih. kurang seru gitu, sorry ya. Yeay, bikin seru sendiri aja. Soalnya ini akhir bulan kan, jadi Iya, ya, bener. gajiannya masih bulan depan. Bener. Bulan depan. Mulai kepikiran pengeluaran banyak kayak kan. Iya, Mulai kayak tipis ya. Nah. Gimana kabari? Apa kabar? Lagi Puji sibuk apa Tuhan, sekarang? baik selalu, sehat selalu, masih sibuk bermusik, masih sibuk apa ya? Ya udah itu tadi bermusik. Nah, Kak, Riri kan musisi dari musik jazz ya. Kenapa sih Kakak pilih musik jazz dibanding genre musik yang lain? Kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau musik tuh basically karena dia bunyi, dia tuh sebenarnya nggak kayak ilmu eksak gitu. Dia nggak kayak matematika, nggak kayak fisika gitu. Musik tuh sebenarnya sama kayak bahasa. Jadi kalau let's say aku ini kan keturunan Maluku, tapi karena lahir dan besar di Jakarta, cara ngomongnya Jakarta banget gitu. Nggak ada Ambon-Ambonnya, nggak ada Maluku-Malukunya. Tapi punya temen orang Maluku juga lahirnya di Lembang. Sunda pisan ngomongnya, Sunda pisan. Ada teman lain lagi keturunan Tionghoa, dia lahirnya di Maluku. Lebih Ambon dari kita ngomongnya. Nah itu bahasa. Nah musik seperti itu karena aku besar di lingkungan yang memang isinya jazz terus hampir tiap hari. It's all about jazz. Papa dulu almarhum pasangnya jazz, soul R&B. Otomatis itu yang masuk dan akhirnya bahasa musik yang keluar di aku adalah jazz. Cuma maksudnya karena memang itu udah sesuatu yang mendarah daging, jadi it's obvious banget kalau buat milih ke situ tuh kayak lebih gampangnya gini, bukan aku yang milih jazz tapi jazz yang memilihku. Wow. Thank you. Sekali lagi thank you banget udah datang di acara Nyantai. Sorry. Ini 2 kali closing kan? Sorry. Lanjut lagi. Nah, menurut kakak sendiri, perkembangan jazz di Indonesia itu gimana sih? Apakah masih tabu atau gimana? Tabu ya? Maksudnya mungkin kan orang nggak terlalu mengenal jazz gitu. Sekarang udah lebih berkembang. Sebenarnya gini, dari tahun boleh dibilang dari tahun 2005-an itu jadi gini. Jazz tuh selalu punya pasang surut ya. Kayak tahun 80-an tuh jazz tuh sempat hits banget. Hampir semua karya-karya yang rilis pada tahun 80-an, 80 sampai akhir 80 tuh hampir semuanya berbau-bau jazz gitu. Let's say ada musik-musik Karimata, musik-musiknya Krakatau, musik-musiknya Emerald zaman dulu. Even yang lagu-lagu siapa deh, Sheila Majid gitu mungkin walaupun dari Malaysia, ada January Christie, hampir semuanya punya nuansa jazz di situ. Lalu tahun 90-an berhenti itu, hilang. Tapi tahun 2000-an balik lagi muncul teman-teman kayak Malik, kayak Tompi, kayak siapa, bahkan aku sendiri juga ada di movement itu. Habis itu hilang lagi, redup lagi. Nah sekarang udah mulai balik lagi, tapi memang satu hal yang penting ini, at least nama jazz itu udah jadi sesuatu yang malah in a sense menjual. Kalau dulu orang begitu dengar kata jazz tuh yang di otaknya bosen, orang tua, lemes gitu. Isinya itu aja gitu, mahal gitu yang di otaknya. Tapi sekarang jazz tuh udah jadi sebuah kayak, kalau gue dengerin jazz tuh gue keren gitu. Kalau gue suka jazz tuh gue beda, gue anti mainstream gitu. At least itu dulu. Walaupun kalau kita bicara secara musisinya aman banget. Kita punya banyak musisi jazz segudang di Indonesia yang keren-keren yang mungkin orang nggak banyak yang tahu, tapi sebenarnya keren-keren banget. Dan bahkan mereka lebih terkenal di luar negeri gitu ya, di negara-negara tetangga lebih terkenal. Tapi secara edukasi jazznya di industrinya sendiri memang masih sangat kurang. Makanya orang datang ke festival jazz masih bisa nonton artis pop dan bahkan lebih banyak daripada artis jazznya gitu. Dan orang bisa salah kaprah gitu. Oh ini ternyata selama ini yang gue dengerin itu artis jazz. Padahal bukan gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya gini, kalau buat aku pribadi, setidaknya musik jazz itu menjadi sesuatu yang tadi dibilang udah nggak tabu lagi gitu. Udah bukan sesuatu yang menyeramkan kayak nanti orang tua yang datang boring gitu. Tapi paling tidak udah jadi sesuatu yang hip gitu. Itu aja Udah dulu. dikemas lebih modern lah ya. Itu dia.
Kak, dari sekian banyak alat musik nih, kakak kan kayak Bass Heroes ya. Kenapa kak? Wow, Bass Heroes, berat sekali. Soalnya kakak di Instagram mas suka Iya. nge-share tuh. Iya. Terus suka Kenapa sih nge-stalkin kak milihnya bass? Makasih ya, Kenapa udah stalkin kayaknya- aku. Gak ada yang nge-stalkin aku selain istriku. Ya lanjut. Kita ada, kita. Oh, makasih ya. Iya. sama- Oh, yang 2 itu tuh kalian? Iya. Lumayan kan engagement kakak naik. Kenapa sih kak milih bass? Sebenarnya dulu tuh jujur lebih tertarik ke instrumen tiup ya, karena kan papaku almarhum juga sangat banyak instrumen tiup di rumah dia. Maksudnya ada tenor saxophone, ada alto saxophone, ada trombone, trompet. Dulu tuh sebenarnya awal tertarik banget main trompet. Cuman akhirnya berjalannya waktu pas suka nontonin dulu ada festival-festival jazz di Indonesia kayak Jak Jazz atau segala macam. Itu kalau nonton pemain bass dari masih kecil tuh kayak menarik aja gitu. Kayak mereka bisa main satu lagu, bisa tiba-tiba dia nge-slap, bisa tiba-tiba dia bener-bener yang melodius tapi yang nyantai banget, bisa dia cuma ngiringin aja di belakang. Jadi kesannya kayak bass itu jadi satu instrumen yang apa ya, bisa dieksplor banget gitu. Banyak kemana-mana banget, ya? bisa kemana-mana. Dan juga bass itu kan salah satu instrumen paling penting ya di musik. Jadi drum sama bass tuh yang menghold, yang megang istilahnya fondasinya gitu. Bendungannya lah gitu boleh dibilang. Nah, jadi kayaknya bass tuh kayak sibuk banget aja gitu. Saya suka dan kayak bertanggung jawab. Karena saya orangnya bertanggung jawab. Jadi saya suka yang tanggung jawab ya. Iya, bisa Berarti ke situ awalnya dari kecil tuh karena awalnya keren dulu kok kayaknya ini ya. Kayak seru kayak gitu kan. multifungsi kemana-mana bisa. Multifungsi, bener. Iya. Itu dia tuh bahasanya. Bagus. Keren. Nah kabarnya ada gak sih Bass Heroes yang kakak tuh suka banget atau jadi wah ini nih kalau model gue pengen jadi Iya. dia suatu saat nanti. Kalau Bass Heroes, nomor 1 sih papaku ya almarhum. Karena papaku tuh pemain bass juga sebetulnya. Dia starting sebagai main bass juga. Aku sangat mengidolakan dia. Ya kalau dia sih sebenarnya lebih seluruh paketnya sih, bukan hanya seorang pemain bass tapi sebagai manusia, sebagai musisi gitu. Tapi yang kedua yang paling aku idolakan di Indonesia namanya Yance Manusama. Om Yance ini dulu pemain bassnya Funk Section. Kalau pernah tahu bandnya Glenn Fredly paling pertama waktu dia rilis album lagu Terpesona paling pertama dulu tahun 90-an. Itu pemain bassnya Om Yance Manusama. Dia legendaris banget. Mungkin nggak banyak orang yang tahu namanya dia siapa, tapi buat aku pribadi dia salah satu pemain bass terbaik yang Indonesia pernah punya. Nah kak, dari jawaban kakak nih tadi sebelumnya kakak tuh aku sempat dengar kakak ada bilang kalau misalnya papa kakak itu punya sekolah musik ya? Enggak sih, sekolah musik sih enggak ya. Cuman dia pernah jadi kepala sekolah di beberapa sekolah musik tapi enggak lanjut gitu. Tapi kan dia memang punya banyak murid. Dia punya banyak murid dan memang dia enggak. Kadang-kadang papa saya tuh ajaibnya adalah dia nggak ngajar orang secara formal, dia bisa ngajar secara informal. Dari kita cuma duduk ngobrol sama dia aja tuh banyak banget musisi-musisi yang merasa menjadi muridnya dia. Padahal nggak pernah secara khusus datang kursus buat belajar gitu. Cuma dari ngobrol dikasih tahu itu banyak yang mengubah hidup mereka. Jadi papa saya tuh kayak lebih tepatnya dia bilang ya mentor, motivator, inspirator dan sekolah berjalan ya, sekolah berjalan. Jadi informal kalau dia. Gitu. Jadi kayak apa-apa nanyanya ke papanya Kabari. Yes, aku pun demikian dulu. Makanya sekarang jujur aja ya semenjak papa udah 2 tahun ini nggak ada, kayak mau nanya musik tuh kan, gue mesti nanya ke siapa ya sekarang gitu. Kalau dulu gampang tinggal kontak, Pak kalau ini gimana gitu. Cuma sekarang memang nggak bisa. Tapi ya satu hal yang sangat saya kagumin sih maksudnya legacy yang dia tinggalin gitu, bahwa orang-orang tuh nyaman buat ngobrol sama dia, orang tuh nyaman buat nanya sama dia, dan itu menjadi satu proyeksi saya di masa depan. Gue pengen jadi orang kayak gitu. Berarti kalau model Kabari dari bermusik dalam hidup tuh pasti semangat tuh papa. Nomor 1. Gak ada lawannya dia. Nah Kabari ini kan udah banyak berkolaborasi pasti sama musisi-musisi besar. Nah ada nggak sih kak salah satu musisi tuh yang berkesan banget buat Kabari? Banyak sih ya sebenarnya. Kalau di Indonesia tuh salah satu musisi yang aku selalu pengen banget buat collab. Ini udah ditanya berkali-kali dan aku udah jawab berkali-kali juga, tapi selalu menjadi satu jawaban. Musisi Indonesia yang aku pengen banget kolaborasi itu jujur Iwan Fals. Random ya, kok Iwan Fals sih gitu. Karena gini, kalau musisi jazz hampir semua yang kuidolakan aku sudah pernah berkolaborasi gitu. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan gitu. Iya. Hampir semuanya udah berkolaborasi, tapi kalau musisi yang kayak Iwan Fals tuh dia sangat karismatik gitu. Dia punya satu karisma yang kalau begitu dia naik panggung tuh kayak orang, dia nggak usah ngapa-ngapain aja orang udah kayak Fals gitu. Nah itu yang membuat aku pribadi sangat ingin berkolaborasi dengan beliau. Tapi kalau lain dari itu di luar sih, kalau musisi jazz banyak ya sebenarnya, banyak pengen. Cuman yang lebih random sebenarnya aku tuh pengen banget collab sama John Mayer. Yang namanya Ngayer boleh ya, Ngayer. Boleh. Pengen banget sama John Mayer karena John Mayer tuh berhasil
mengemas dirinya sedemikian rupa gitu ya. Waktu dia pertama rilis album pertama Room for Squares, orang tuh nganggap dia cuma kayak pretty boy, gitaris bisa bikin lagu ganteng gitu. Tapi ternyata dia have so much in store gitu. Begitu dia rilis album 2 makin berat, album 3 berat, album keempat udah yang bener-bener heavy banget materialnya gitu. Orang kadang-kadang kayak satu orang yang berbeda dari yang album pertama gitu. Iya. Cuma ternyata itu dia bisa mengemas dirinya sedemikian rupa sampai orang tuh nggak pernah tahu nih orang sebenarnya seberapa banyak sih ilmunya gitu. Depth-nya tuh Kayaknya nggak levelnya habis-habis banyak ya. nggak habis gitu. Itu dia one of my biggest influence and biggest hero lah. Nah, berarti kan kabarnya dari kecil udah dengerin musik jazz, dari papa juga, berarti keluarga juga terlibat. Arti musik jazz sendiri buat KBRI apa sih? Maksudnya apakah KBRI, maksudnya sampai detik ini kan gak musik jazz kan? Ya. Nah, apa sih maksudnya arti dari musik? Kalau boleh pinjam kata-katanya papa almarhum, jazz untuk hidup, hidup untuk jazz. Berat ya. Soalnya cuma satu kalimat ya, tapi membekas terus ya. Jazz untuk hidup untuk jazz. Jadi maksudnya sebenarnya gini, aku tuh bukan tipe yang mengkotak-kotakan musik ya. I'm a big fan of music in general gitu. Jadi aku nggak pernah, kalau kalian dengerin playlistku di mobil pasti bingung. Ini bisa dengerinnya random banget, bisa tiba-tiba dengerin Justin Bieber, bisa tiba-tiba dengerin Billie Eilish, bisa tiba-tiba dengerin The Killers, bisa tiba-tiba dengerin Paramore gitu. Aku nggak pernah membatasi diriku hanya mendengar satu jenis musik. Tapi when it comes to jazz itu karena sesuatu yang kita bisa menjadi orang yang ekspresif, kita bisa mengekspresikan di luar musik, bisa benar-benar menjadi diri sendiri gitu, menemukan sound sendiri. Itu yang membuat jazz itu jadi jauh lebih spesial. Gitu. Kabarnya boleh nggak sih ngasih tips ke netizen nih, penonton kita di rumah? Mereka tuh musiknya sekarang musik banyak banget, K-pop lah, EDM lah. Gimana sih? K-pop pun aku dengerin, suka banget. BTS. Oke, lanjut. Oh, BTS. Nah, Basic Butter ya? sama itu enak banget lagunya. Gimana sih Kak, maksudnya apa sih yuk kita harus rasain dari musik jazz biar kita tuh anak-anak muda mulai suka musik jazz, Ngerti gitu loh. sama musik jazz. Tips and trick nih ya. Dengerin. Waduh, gimana? Nungguin. Buat ya. yang lagi nyari genre musik baru nih, yang tahu jazz ini bisa masuk. Sebenarnya gini Iya. sih, sebenarnya memang musik tuh sangat subjektif menurutku. Kita nggak bisa kasih satu harus dengerin musik ini baru lu keren atau nggak bisa, karena musik itu semua punya pendengarnya sendiri dan memang sangat subjektif. Tapi jazz itu yang harus kita, jazz itu cabangnya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kita bahkan di dunia musik jazz tuh kita punya pohon, kita namanya pohon jazz gitu. Kita punya pohon jazz. Jadi dari akar nih, dari rootsnya itu ada blues, ada gospel music, ada African music, ada marching band music, dia naik jadi blues. Naik lagi jadi Dixieland, jadi jazz, jadi swing, bebop, apa segala macam sampai ke atas tuh mainstreamnya. Tapi habis itu dia bercabang lagi, ada Latin, Afro-Cuban, ada funk di sini, ada soul, R&B, itu semua cabangnya dari situ. Jadi sebenarnya kalau kita dengerin mungkin denger dari yang ringan-ringan aja dulu, nggak usah langsung yang heavy gitu ya. Dengerin aja yang ringan-ringan, mungkin lokal, misalnya suka siapa? Suka Malik and the Essentials misalnya. Mereka mungkin punya warna-warna lagu-lagunya, terutama album-album awalnya yang memang punya warna yang cukup kental di situ. Ini dengerin siapa? Misalnya dengerin Tompi. Ini dengerin siapa lagi misalnya yang agak lebih berat, misalnya dengerin musiknya. Misalnya Nona Ria misalnya kalau pernah denger. Dengerin 24, dengerin Indra Lesmana, dengerin all these cats, dengerin Tohpati, dengerin Mas Bujana. Itu aja bisa membuat kita mulai dapat gambar yang lebih besar. Lalu kalau dengerin yang lebih lagi di luar negeri, misalnya dengerin JB Callum, dengerin Norah Jones, dengerin Diana Krall, nanti pelan-pelan dengerin Stacey Kent, dengerin siapa lagi? Jane Monheit, Miles Davis, John Coltrane, dan selanjutnya. Jadi selalu harus step up aja gitu. Jangan langsung, kalau misalnya kalian belum pernah denger jazz, tiba-tiba langsung pasangnya John Coltrane, langsung tinggalin pasti. 4 bar juga langsung matiin tuh, susah banget musiknya gitu. Tapi kalau kita gradually gitu, makin lama makin deep pasti Step akan by step. step by step aja. Tapi ya itu jangan dipaksa ya, karena menurut saya musik tuh Kalau suka baru lebih dalam kalau lagi, suka aja. lebih Kalau dalam misalnya emang sukanya cuma segitu, it's okay juga kan. Yang penting ada rasa sukanya ke situ dulu. Ini situ aja dulu. Mengapresiasi musik. Mengapresiasi aja. Jadi kita selalu open minded sama semua jenis musik. Saya tipe orang yang sangat open minded sama semua jenis musik. Nggak banyak yang tahu tahun 2019 tuh saya rilis album dangdut. Beneran dangdut. Literally dangdut. Dan kalau kalian denger pasti nggak nyangka itu gue yang bikin. Karena emang kita bikinnya aku bener-bener belajar. Karena musik dangdut tuh nggak segampang yang kita kira, geng, gitu. Iya. Nggak segampang yang kita kira. Chordnya gampang mungkin ya, cuman gini dong. Tapi maininnya tuh ada hal-hal yang pakem-pakem yang kita nggak bisa tabrak gitu. Pakemnya udah harus kayak begitu. Jadi waktu akhirnya albumnya rilis, dan percaya atau enggak, sampai masuk di planet dangdut namanya.
Planet Dangdut website-nya itu memang website-nya musisi dangdut gitu, dan mereka appreciate dengan album itu. Karena aku tipe orang yang nggak pernah mau menutup diri, gue cuma boleh musik jazz, yang lain gue nggak suka, yang lain jelek. Enggak, karena semua musik tuh bagus dan semua musik punya karakternya dan punya DNA-nya masing-masing yang kita harus bisa apresiasi. Oke, thank you banget sekali lagi. Oh sorry, lanjut. Mohon maaf, Udah 3 kali udah closing, kali maaf. closing ya. Maaf. Dapat Dapat piring gitu kan, piring cantik kameramen. sama anduk ya. Ya. Oh, payung deh. Payung, boleh? Boleh Lagi ya. hujan. Nah, kakak tuh punya moto sendiri ya? Punya. One step back. Dan memang dia 2 tak sih. 4 tak, nggak 2 tak. Duh. Oh motor ya? Sorry, tadi nanyanya apa? Moto. Oh, moto. Nggak pakai R. Nggak pakai R. Kalau sama istri juga saya suka moto-moto dia soalnya. Ya. Iya. Ini foto Fotografer. sekarang. Fotografer saya buat istri saya. Oke lanjut, sorry. Punya moto, ya oke. Katanya moto kakak one step back, 2 step forward. Apa sih kak artinya? Bisa dijelasin nggak? Kadang-kadang kita tuh sebagai manusia, asik. Nah sebenarnya bukan, ini sih, ini saya lupa yang bikin quote ini siapa. Cuman itu salah satu kata-kata yang selalu menarik. Karena gini, kadang-kadang kita selalu mengejar hasil, kita selalu result oriented. Iya. Manusia tuh senangnya result oriented, apalagi di era sekarang ya. Gen Z nih, makin seneng nih result oriented. Pokoknya harus di sini gitu. Ya millennials juga sama sih, problemnya sama. Ya sebenarnya nggak juga semua manusia problemnya sama. Cuman basically gini, one step back, 2 step forward, bicara tentang progress oriented. Maksudnya gini, nggak apa-apa kadang-kadang dalam satu case kita mungkin nggak bisa langsung maju ke tempat yang kita mau. Tapi at least kita try dengan kita mundur dengan one step back. Kita bisa ngeliat semuanya lebih jelas, lebih observant. And then waktu kita maju, tanpa sadar kita maju 2 langkah. Emang waktu kita langkah pertama cuma kembali ke tempat sempurna, tapi begitu kita maju selangkah lagi, berarti kita udah lebih maju dari yang sebelumnya kan. Betul. Sometimes we need to take 1 step back and then 2 step forward, karena kita udah lebih bisa menghandle situasinya, lebih mengerti dan lebih observant gitu. Jadi it's all about progress oriented gitu. Nggak usah mikirin process oriented sama progress oriented. Nggak usah mikirin cuman resultnya aja. But it's all about how we move, how we progress in life, in everything. Basically itu sih. Karena dari Aja ya. usaha tidak kamu yang hasil. Mantap sekali Clarissa. Ya kan itu kata Caca, orang. kamu luar Tuh, biasa Caca. giliran kita ngomong gak ada yang tepuk tangan ya? Aku dalam hati stadion loh. Oh iya. Stadion rame banget ini. Stadion yang Wah. kemarin ya. Heeh. Bola. Bener. Oh bola ya? Iya bener. Oh mau apa? Maksudnya apa? Iya bener. Iya bener deh. Iya. Kakak kan ngerilis album namanya Passion, Purpose, Integrity. Yes. Nah itu ada nggak sih makna dari album tersebut? Aku sangat percaya bahwa passion kita tuh nge-lead kita ke our purpose. Each and every one of us. Jadi aku percaya not trying to be religious atau spiritual gitu ya, tapi Tuhan tuh pasti naruh di setiap kita tuh passion masing-masing. Kan ada teman-teman yang mungkin ya suka sama dunia fotografi, ada yang suka sama dunia videografi, ada yang into desain grafis, kayak aku musik gitu. Tapi aku sangat percaya bahwa setiap kita punya passion itu, dan passion itu sebenarnya lead us into our purpose gitu. Nah, nggak pernah kebayang dalam hidupku bahwa suatu hari aku akan jadi orang yang bisa ngobrol di podcast sama kalian yang usianya mungkin berapa puluh tahun di bawah aku gitu. Aduh, jauh Kayak- banget tuh. Ya Nggak kan? setua itu deh kakak. Nggak yang setua itu ya. 10 tahun lah di bawah aku misalnya gitu. Nggak pernah kebayang gitu. It's just through music gitu. Sebuah passion yang aku jalanin dahulu kala, yang aku giat di situ, ternyata bisa membawa aku berjalan sampai ke hari ini, bisa ngobrol, bisa ketemu banyak orang, bisa punya connection, bisa segala macam. Itu semua kan semata-mata dari passion aja. Dan who knows, mungkin dari kita ngebahas ini sekarang ada orang yang sekarang lagi struggle sama passionnya dia, akhirnya dia, oh iya ya, Dapat pencerahan. dapat pencerahan. Gue betul bisa dapat, this is my purpose gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. So I truly believe that my passion leads me to my purpose. But how do I stay in my purpose is stay in track is through integrity. Integritas itu sesuatu yang kadang-kadang kita suka lupain gitu. As simple as gini, musisi itu paling biangnya nggak on time. Paling biangnya nggak on time. Aku sangat selalu berusaha mengubah itu gitu. Jadi kalau udah janji jam berapa? Jam 11. Kalau bisa 10 menit sebelum jam 11 gue udah nyampe. Latihan jam berapa? Jam 12. Kalau nggak kepepet banget, harus udah nyampe jam 12 tank paling maksimal. Gitu. Kalau sampai gimana-gimana pun pasti aku akan info gitu. Guys, sorry banget. Gue harus jemput anak gue baru keluar sekolah jam 12. Jadi gue baru bisa nyampe studio jam 12.15 misalnya. Tapi hal-hal seperti itu berbicara tentang integritas gitu. How we say one thing and then what we do the next gitu. So I truly believe that passion, purpose, integrity itu jadi satu kesatuan. Itu yang coba disampaikan melalui album itu. Bahwa aku ini cuman musisi tanda kutip bodoh ya, yang nggak sekolah, yang apa adanya. Cuma bisa sampai kayak gini gitu, bisa sampai kayak sekarang. Mungkin biasa aja juga sih buat orang kayak gini tuh masih biasa, nggak apa-apa juga. Cuman I truly believe dulu aja gue nggak pernah nyangka bakal bisa sampai ke titik ini gitu. Jadi kalau aku aja bisa, yang lain harusnya bisa dong.
bahkan lebih bisa, lebih keren lagi dari aku gitu. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya melalui itu pengen disampaikan. Tadi kan di albumnya ada 17 musisi yang kakak ajak collab. Yap. Oh iya, Coba di ada 17 series? kakak juga nggak sadar. Oh iya, aku juga nggak sadar. Nggak sadar. Nah, Nggak sadar. itu kakak gimana sih seleksi musisinya? Maksudnya Iya, gimana? kenapa mereka yang Kenapa terpilih? terpilih dia Iya. sebagai? Kalau aku ngajak orang kolaborasi, Mhm. ada 2 point of view, ada 2 perspektif. Oke. Perspektif pertama adalah satu lagu udah tercipta, terus mikir siapa yang cocok bawain lagu ini ya. Misalnya ada rapnya, siapa yang cocok nge-rap di lagu ini? Atau misalnya ada vokalnya, siapa yang cocok nyanyi di lagu ini? Atau ada instrumen, siapa yang cocok mainin lagu ini? Itu perspektif pertama. Perspektif kedua, ada orang yang pengen aku ajak kolaborasi terus mikir, bikin lagu apa ya sama dia? Gitu. Hanya 2 perspektif itu. Jadi proses kolaborasi selalu berbeda-beda, approaching-nya juga selalu berbeda-beda, tapi pasti urusannya cuma 2 itu. Either memang pengen collab sama artis ini, kayak sebelum ini tahun ini aku baru rilis sama Bass Boy bulan Mei. Itu memang nggak punya lagu dulu justru, tapi karena pengen collab sama Bass Boy, lu mau nggak Bass bikin lagu sama gue? Siap gitu. Jadi aku bikin beatnya, kirim ke dia bikin rapnya, jadilah lagu gitu. Jadi selalu 2 perspektif yang berbeda itu tadi. Nah, berarti kan kakak udah ketemu banyak banget musisi ini, baik dia genre musik lain maupun dia suka alat musik lain. Nah, pernah ada cerita nggak sih kak di antara kalian yang lucu ya ternyata musik sekarang tuh berkembangnya beda sama yang dulu gitu? Kayaknya justru maksudnya harusnya seperti itu sih gitu. Maksudnya justru harusnya berkembangnya tuh sampai nggak ada sekat gitu. Kayak kita bisa collab sama siapa aja. Aku tuh recently lagi suka banget sama kolaborasinya Endang Sukamti sama Hi-Fi. Menurut itu sangat cerdas banget karena mereka bener-bener gabungin 2 jenis musik yang sangat berbeda dengan 2 demografik yang sangat berbeda, tapi bisa jadi satu collab yang manis banget gitu. Nah menurut gua harusnya musik tuh kayak gitu. Kita nggak ada sekat-sekat gitu yang ngehambat. Even kadang-kadang kalau di Indonesia ya kita suka punya problem, salah satu yang paling berat adalah melawan label gitu. Label ini nggak ngasih artisnya collab sama label ini gitu. Kalau di luar negeri itu nggak pernah terjadi gitu. Kayak siapapun bisa saling collab. Yang penting gini, nanti mereka akan tulis si artis A muncul di album ini courtesy of this label gitu. Karena mereka punya cara sistemnya, mereka bisa langsung bagi nanti. Yang penting lo dapet royalti dari situ aman gitu. Nah di kita kadang-kadang itu aja jadi hambatan gitu kayak, itu kan artis gue, lu jangan main sama artis gue dong gitu. Lu cari artis lain gitu. Nah kadang-kadang hal kayak gitu yang jadi menghambat. Cuman menurutku pribadi harusnya musik tuh seluas itu, nggak ada sekat seperti itu hingga kita bisa collab sama siapa aja dan nggak perlu tendensius juga. Sorry ya, tapi saya harus ngomong apa adanya. Kadang-kadang tuh tendensiusnya gini, lu kan collab sama itu biar nama lo naik kan. Dibilangnya panjat sosial, social climber gitu. Lu lagi deket sama dia karena dia lagi top. Kadang-kadang enggak lagi karena emang orangnya asik aja, gue pengen collab sama dia gitu. Nah cuma kadang-kadang stigma kayak gitu nggak, dan jujur aja itu yang bikin saya pribadi karena suka ada artis baru yang gue suka banget nih, gue kalau bisa collab sama dia keren banget. Cuma kayak nanti kalau gue ngajak dia dikiranya gue pengen numpang terkenal sama dia. Nggak usah deh, ntar aja tungguin sampai dia udah nggak terlalu terkenal baru gue ajak collab gitu. Bisa sampai kayak gitu loh karena stigma yang muncul di masyarakat bisa kayak gitu kadang-kadang. Mungkin karena mereka juga nggak ngerti ya, padahal kan kalau dari segi musisi maksudnya nggak semuanya tentang fame. Nggak pernah tentang fame bahkan. Iya. Fame itu kan cuma bonus. Gitu. Nah, menurut Kak Berry sendiri, warna musik jazz kayak apa sih yang bisa masuk dan mempengaruhi generasi anak-anak muda zaman sekarang? Sebenarnya jazz itu kan musik yang sangat dinamis, musik yang sangat open to collaboration, musik yang sangat open for adaptation. Jadi menurut aku gini, musik jazz yang bisa diterima di anak muda adalah musik jazz yang mau beradaptasi. Musik yang mau terus evolve gitu. Karena kalau kita dengar sekarang even di New York, musiknya itu udah nggak kayak jazz zaman dulu yang berat, yang swing gitu. Hanya sedikit yang masih main kayak gitu. Sisanya tuh gabung, either dia gabungin hip hop, bahkan ada yang gabungin trap dengan jazz. Itu sangat possible banget gitu. Nah, cuman tinggal kitanya mau open nggak, kita mau terbuka nggak dengan itu. Gitu aja sih. Kalau terlalu stick kayak gak bisa, gue maunya ini tetap kayak old school lah, misalnya dibilangnya ya itu susah ya. Tapi ada nggak sih musisi yang masih kayak gitu? Sangat banyak. Itu kita bilangnya jazz purist. Oke. Sorry ya, saya ngomong apa adanya ya. Jazz purist tuh nggak mau gitu. Enggak, this is jazz, that's not jazz gitu. Ya nggak apa-apa, saya juga tipe orang kayak gitu. I'm a big fan of the old school jazz, swing, bebop, eranya Charlie Parker, John Coltrane. I'm a big fan of that. Tapi kalau kita mau kenalin musik jazz ke generasi baru, kita nggak bisa stick di situ aja gitu. Kita harus selalu evolve karena jazz itu musik yang sangat dinamis tadi dan selalu evolve dan bahkan gini, hip hop pada saat awal-awal itu sangat inspired by jazz gitu. Karena semua sampling yang diambil dari jazz semua. Kalau kita dengar karya-karya J. Dilla, kita dengar karya-karyanya
Jazzy Jeff misalnya. Semua yang diambil oleh DJ ini adalah sampel-sampel dari lagu-lagu jazz gitu. Ada dulu rapper namanya Guru, dia bikin satu album bener-bener musisi jazz yang main di belakangnya, Jazz Mataz. Akhirnya sekarang terbalik, justru hip hop yang inspire jazz gitu. Kita dengar musiknya Robert Glasper, dengar musiknya Chris Dave, dengar musiknya siapa lagi, all these cats lah sekarang gitu. Mereka semua sangat inspired by jazz gitu. Jadi sebenarnya bahkan Kendrick Lamar album yang sebelum yang sekarang kan dia sangat banyak heavily influenced by jazz musicians gitu. Jadi yang penting dia harus bisa collab dan bisa evolve aja sih. Keberatan ya, maaf ya. Minta maaf terus, apa sih closing nih? Enggak. Ya, enggak. Nah, Kak kan terlahir dengan latar belakang di Kumahua. Nah, Kakak ini pernah nggak sih ada yang ngomong kayak, lu kan terkenal gara-gara keluarga lu atau karena Ada nggak nama stigma besar itu? itu? Awal-awal ada. Awal-awal banget ada. Dan dulu karena ada itu, gitu kan mereka selalu bilang, ya lu kan karena nama besar bokap lu, enak banget jadi lu dapet platform. Mereka nggak tahu betapa berjuangnya gue dengan sendirinya gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau mereka punya pandangan seperti itu. Cuman itulah yang menyebabkan dulu awal-awal saya berkarir itu 1 tahun lebih lah saya nggak pakai nama Liku Mahua, saya cuma pakai nama Liku aja. Akhirnya setelah itu almarhum papa pernah satu kali datang ke acara yang aku main, terus namaku ada di buku acaranya nih karena acaranya kayak musical gitu. Namaku ada di buku acara, Bass Berry Liku. Dia baca terus dia kayak sedih gitu, dia nanya ke mama, si Berry kenapa nggak mau pakai nama Liku Mahua ya? Wah gitu, jadi kesannya kayak kok gue nggak melanjutkan nama keluarga ya? Iya. Akhirnya ya Balik lagi. udahlah ya pakai lagi aja. Toh udah berjuang setahun lebih dan udah lumayan banyak main di mana-mana gitu waktu itu. Jadi akhirnya, cuman lucunya gini, waktu aku rilis album akhirnya dulu banyak orang yang malah nggak tahu gitu kayak, lu tuh Liku Mahua masih saudara sama Benny atau Uta gitu. Itu om gue sama bokap gue gitu. Jadi banyak, oke gitu. Banyak yang bener-bener nggak tahu dan itu malah jadi sesuatu yang menyenangkan karena ternyata ya itu tadi musik tuh mungkin generasi yang dengerin aku waktu itu nggak tahu Uta Liku Mahua, mungkin mereka nggak tahu Benny Liku Mahua gitu. Iya. Tapi ternyata dengan adanya aku di situ mereka jadi punya perspektif baru, ketemu orang baru yang menurut mereka orang baru, ternyata punya sejarah legacy. Ya. Gitu. Jadi akhirnya ya seberat-beratnya ya tetap harus dipakai nama Liku Mahua. Jadi satu hal yang membanggakan keluarga. Iya. Keluarga. Akhirnya. Nah, kakak ada nggak sih project yang bawa kakak garap lately ini? Maksudnya album kah, single? Sekarang sih sebetulnya lagi kepengen bikin single lagi buat tahun depan ya, rencana mau rilis. Tapi bareng sama project terakhir tuh namanya The Rhythm Service. Jadi Berry Liku Mahua yang The Rhythm Service. Ini beda dari sebelum. Kalau dulu kan Berry Liku Mahua Project atau BLP. Itu kan udah lama vakum dari 2015. Tapi sekarang dengan The Rhythm Service ini musisi-musisi yang ada di dalamnya tuh 10 tahun lebih muda dari aku gitu. Jadi generasinya generasi yang baru, fresh gitu. Nah, kepengen yang sempat rilis kemarin, bulan Mei kemarin sempat rilis itu sama Bass Boy itu bareng sama Rhythm Service. Nah, tapi kita pengen bikin single baru lagi. Hopefully by next year udah bisa rilis. Itu yang terbaru sih. Tungguin ya guys, next year. Tungguin guys. Nah Kak, ini kan kita udah deket-deket agak mau Natal nih, deket banget. Deket parah. Nah, Kak Berry tuh ada project apa nggak untuk Natal ini? Kira-kira? Karena gini terakhir tuh 2012, bayangin 10 tahun yang lalu tuh udah rilis album Natal gitu. Jadi kayak sekarang mau rilis album Natal tuh kayak udahlah udah pernah rilis tahun 2012. Kalau bikin mungkin next year kali ya. Setelah udah 10 tahun berlalu nih, tahun depan kayaknya lucu kali bikin Urban Christmas gitu versi baru. Kita dulu dikit lagi udah mau tahun 2023. Katanya tahun resesi yang ditakutkan kan semua Iya, orang. Nah, Nah, kakak ada nggak sih planning besar di tahun 2023 ini? 2023 tuh jujur aku pengen buka School of Bass. Jadi School of Bass ini nanti akan memang fokus hanya belajar bass. Oke. Selama ini kan aku memang masih ngajar dan jujur baru mulai terjun di dunia ngajar tuh baru 2-3 tahun belakangan. Karena sebelumnya kan susah banget ngatur waktunya ya dengan manggung gitu. Tapi sekarang merasa I'm getting older dan sudah harus cetak generasi baru gitu. Ilmunya harus diturunin. Harus diturunkan, harus diimpartasikan ke generasi yang baru. So this School of Bass tujuannya memang untuk mencetak generasi baru pemain bass gitu, yang mungkin punya persepsi yang sama kayak aku, yang mungkin pengen jadi bassis tapi pengen ada di depan juga gitu. Jadi School of Bass ini akan fokus di sana di 2023. That's the plan. Kalau tadi bicara soal resesi sih aku sih sama sekali nggak khawatir ya, jujur gitu, karena orang bisa prediksi, orang bisa ngomong A, ngomong B. Kenyataannya kita udah begitu banyak hal yang kita bisa lalui gitu.
Dan mungkin again not trying to be religious or spiritual gitu, tapi aku percaya Tuhan selalu siapin segala sesuatunya dan semuanya akan baik-baik aja. Mantap. Percaya pada Tuhan kalau bakal semuanya akan indah. Amin. Betul. Truly. Jadi banyak Dapat pelajaran pencerahan ya. Cerah banget nih dari Dalam sini. untuk musik dalam agama. Bukan cerah, mungkin memang terang aja. Oh, nih. Iya emang agak panas Oh, ya. agak panas. Maaf. Nah, Kak Bari ada nggak sih mimpi Kak Bari yang mau diwujudkan juga? Pengen kedepannya? pengen datang ke Nyantai ini enak. Cuman Udah. Dream come Ini true. enak, udah terwujudkan. Oke, udah. Jual terus. Masuk. Oh iya. Nggak ada sih, maksudnya mimpiku tuh dari dulu sebenarnya sama aja gitu. Mungkin orang akan menganggap ini ya so ini lo gitu. Cuman dari dulu aku cuma pengen jadi orang yang berguna. Gitu. Jadi ketika orang ketemu dan kenal sama aku, ada sesuatu yang mereka bisa ambil. I don't know what gitu. Apa yang mereka bisa ambil dari aku ya nggak apa-apa. Ambil aja selama masih bisa diambil gitu. Jadi pengen berdampak aja sih gitu. In any kind of way. Jadi kalau ditanya mimpi, aku bukan tipe orang yang suka gimana cara ngomongnya supaya jangan salah nangkep. Oke. Saya tipe Serius? orang yang suka bermimpi. Tapi buat saya mimpi itu bukan ukuran gitu. Aku akan terus bermimpi, I will dream myself to ke arah situ. Tapi again karena orangnya process and progress oriented instead of result oriented, aku nggak pernah terlalu pusing harus tercapainya kapan. As long as I'm walking to that direction. Kan tadi Kak Bari bilang integritas yang paling penting. Itu dah. Gitu Maksudnya deh. begitu. Kak Bari, ada nggak Yes. sih pesan dan kesan nih buat teman-teman di rumah, netizen, Mhm. buat kedepannya mungkin mereka yang mau mulai mencari passionnya Hmm. mereka. Kalau pesen sih paling nasi goreng gila sama es teh manis Mau ya. pedas nggak? Mau pedas nggak? Mau pedas? Pesan apa? Sedang aja sedang. Apa ya pesan? Ini sih buat saya gini. Ada salah satu quote favorit dari Mark Twain. Mark Twain bilang gini, there are two most important days of somebody's life. Ada 2 hari paling penting dalam hidup seorang manusia. Hari pertama adalah waktu dia dilahirkan. Hari kedua waktu dia tahu kenapa dia dilahirkan. Jadi waktu kita tahu kita dilahirkan, kita harus menghargai gini. Oh, gue udah dapat hidup ini. Hidup gue ini hidup yang berarti, hidup yang punya tujuan, hidup yang nggak cuma numpang lewat, yang pasti ada maksudnya. Itu satu. Habis itu poin of view kedua, harus ketemu nih, gue kenapa harus ada di dunia sih, tujuan gue apa. Waktu kita udah ketemu itu passion kita, dan itu akan lead us into our purpose tadi. And then pada akhirnya kita jadi bisa punya integritas itu, kita akan bertahan karena kita tahu this is what I wanna do and this is why I'm doing this gitu. Why we do what we do gitu. Jadi apapun ya yang lagi kalian jalanin, mau itu bisnis kuliner kayak, mau dunia fotografi, videografi, desain grafis, art, musik, nari, anything, as long as you do it with passion and you know that's your purpose, harusnya bisa nyampe kok kita. Kita semua bisa nyampe. Aku aja bisa nyampe, apalagi kalian. Pasti lebih luar biasa. Mantap sekali. Sangat membangun untuk makanya anak-anak muda, apalagi generasi-generasi yang baru mau nyari passion atau baru menemukan passionnya, keep going aja, tetap Keep going. Dinikmatin integritas prosesnya. ya, tadi Nikmatin ya, proses. one step back to Step forward. harus di garis bawah. Kamu memang bertugas merangkum ya? Iya, konsepnya di sini Menyimpulkan. yang agak mager. Baik, ya. Mager ya. Di bagian sebelah sini agak mager. Jadi ya, saya harus menyimak. Iya. Jadi kamu dari tadi sambil nyatet tuh di dalam. Luar biasa. Guys, tepuk tangan buat Caca dong, netizen. Buat Gaby juga walaupun mager tapi dia meramaikan suasana. Nah, Kak Bari makasih banyak. Sama-sama. Kak, udah kasih nyantai hari ini, bener-bener. Aku yang thank you. Pesannya tersampaikan walaupun dalam keadaan nyantai ya. Oh. Nyantai walaupun pembicaraannya agak berat ya. Iya. Nyantai. Iya. Jangan sampai nyanyi yang lain. Nah, Kak Bari boleh dong promosi Instagramnya atau sosial medianya yang bisa dikunjungin sama netizen. In and out. Oh bukan, salah. Oh iya. At- Makasih ya guys. Salah. @inandout.id bisa di follow juga ya Ya, kan. ya. Kalau saya @berrylikumahua, BARRYLIKUMAHUWA. Lalu satu lagi bisa di follow @beatluz, BEATLUZ. Banyak informasi yang terdapat di kedua akun tersebut. Jangan lupa di follow, dinyalain notifikasinya, siapa tahu kalau Kak Bari ngeluarin single baru, Betul. album Mau manggung semuanya. di mana. Yes.
semua informasinya. Dan banyak banget Gaby, video-video. 100 buat kamu. Aku 200.000 boleh ya? Caca, nanti ditransfer. Iya boleh ya. Rekeningnya nih mau 15.000 basket banget gak sih? Langsung salam tempel aja dari sini. Nah, selain itu kabarnya banyak banget suka nih ngasih share-share dia lagi main bass atau main alat musik lainnya. Bisa Main sama anak juga banyak sekarang. Oh, iya. Jadi kalau mau parenting boleh bisa lihat itu juga. Emang kabarnya Masuk ke semua target. Iya. Title-nya banyak ya, saya Iya. musisi, father, Papa, patai. suami, ya, Oh, gitu. iya. Nah, bisa internet juga bisa di-follow nih di mana aja, Gap? Jangan lupa untuk netizen juga untuk follow Instagram, TikTok, Twitter, dan websitenya di @inandout.id. Dan jangan lupa buat kalian juga untuk subscribe YouTube channelnya Inanet.id nih untuk nonton nyantai dan program-program Inanet lainnya. Betul. Akhir kata saya Caca. Dan aku Gaby, dan di sini ada Sabar likumahua. Pamit undur diri sampai jumpa di episode nyantai selanjutnya. Bye. Bye bye. God bless you. Thank you.